Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPP Wajib Pajak Besar 4, Ngerujak, Ngerumpi Pajak. Halo kawan pajak sekalian. Halo, Iya, hai Mas Agung, apa kabarnya nih? Alhamdulillah Mbak Mei, baik. Gimana kabarnya Mbak Mei? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan pastinya semangat. Semangat. Iya, semangat untuk sama-sama kita belajar terkait dengan perubahan NPWP menjadi NIK. Ya, betul sekali. Iya, Itu sangat viral ya Mbak Mei di sosial media ya. iya, sangat viral sekali dan sangat concern kepada wajib pajak yang melakukan konsultasi di WhatsApp konsultasi KPP Wajib Pajak Besar 4. Betul sekali. Iya, karena banyak di sana di umum itu apakah dengan adanya kebijakan ini semua itu bisa masif menjadi wajib pajak? Apakah bayi yang baru lahir langsung menjadi wajib pajak? Itu memang hal yang paling banyak ditanyakan oleh wajib pajak ya Mbak. Jadi memang di WA konsultasi kantor kita banyak menanyakan hal itu, di sosmed juga banyak menanyakan hal itu. Jadi eh, diharapkan melalui podcast ini kita nanti sama-sama mengedukasi ya wajib pajak Betul. agar informasi yang diterima oleh wajib pajak nanti sudah tepat dan benar gitu Mbak ya. Iya, jadi banyak mitos di luar sana. Itu mitos atau fakta dengan adanya podcast ini semoga bisa menjadi tercerahkan ya Mas Agung. Nanti kita kupas semua ya Mbak Mia. Iya, betul. Terkait dengan perubahan nomor NPWP dicantolin dengan NIK ini, dasarnya adalah PMK 112 tahun 2022. Betul sekali Ya. Mbak Mi. Dan ini kan mulai berlaku tanggal berapa, Mas? 14 Juli tahun 2022. Jadi saat kita take podcast ini, aturan itu sudah berlaku. Nah, apalagi sudah berlaku di pertengahan tahun ini ya. Jadi kan kawan pajak sekalian sangat euforianya itu bagaimana ini dengan kebijakan baru ini sedangkan mereka masih memakai NPWP yang lama Yang dengan 15 digit. 15 digit. Iya. Apa sih kita kupas dulu filosofinya ya Mas Agung ya. Apa yang melatar belakangi pemerintah mengeluarkan PMK 112 ini sehingga memilih kebijakan untuk NPWP dijadikan nomornya sesuai dengan NIK. Oke Mbak Mi. Jadi nanti kawan pajak juga bisa sambil melihat di slide ya yang akan tampil bahwa perubahan aturan ini. Jadi nanti itu NIK itu bisa digunakan sebagai NPWP. Jadi seolah-olah ada fitur tambahan Mbak Mi, ada fungsi tambahan NIK, tidak yang mungkin selama ini hanya untuk kepentingan kependudukan ya Mbak Mi ya. Nanti akan ada tambahan fungsi sebagai tanda pengenal wajib pajak atau NPWP-nya wajib pajak. Jadi nanti wajib pajak itu ketika akan lapor SPT, nanti yang biasanya yang diinput adalah NPWP, nantinya yang diinput adalah NIK, seperti itu. Pada saat bikin ID billing, kode billing, yang biasanya menginput NPWP, nanti yang diinput adalah NIK. Dan ini nanti yang kena dampaknya adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang penduduk Indonesia Mbak Mei. Karena kan yang punya NIK kan hanya wajib pajak orang pribadi yang penduduk Indonesia, seperti itu. Kabar baik banget ya buat kawan pajak sekalian, dengan adanya kebijakan ini ya bisa kayak seperti di luar negeri ya, di negara-negara maju lainnya bahwa ada single identity number ya. Betul sekali Mbak Mei. Iya. Jadi karena memang ini sudah diamanatkan oleh undang-undang Mbak Mei. Jadi di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu sudah tertulis di situ bahwa untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, NIK-nya dapat digunakan sebagai NPWP seperti itu. Dan aturan turunan dari undang-undang tersebut adalah di
Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 atau nomor 112 tahun 2012. Jadi di aturan itu dijelaskan nantinya akan seperti apa Mbak Mei. Jadi tadi sudah dijelaskan di undang-undang seperti apa. Mungkin bisa kita lebih detailkan latar belakangnya Mbak Mei. Kan pasti setiap ada perubahan aturan kan pasti ada latar belakangnya dong, nggak mungkin ujuk-ujuk mau dirubah, nggak mungkin kan, pasti ada latar belakangnya dan itu pasti diharapkan akan membawa ke perubahan yang lebih baik Mbak Mi. Nah, apa itu Mas Agung? Sampai latar belakang itu kuat banget sehingga bisa dibilang pemerintah melakukan breakthrough ya. Karena ini dua nomor yang berbeda dan biasanya di pemakaiannya pun berbeda. Yang satu untuk administrasi perpajakan, yang satu untuk administrasi kependudukan. Nah, ini sekarang dikawinkan menjadi satu, hanya NIK dan NPWP-nya lebur gitu. Betul, jadi paling tidak itu ada 3 latar belakang ya yang bisa kita notice kenapa sih kok NIK ini digunakan sebagai NPWP. Jadi yang pertama itu adalah kawan pajak juga bisa lihat Mbak Mei di slide. Jadi untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Jadi namanya paling enggak kita dari sudut pandang kantor pajak atau DJP lah. Kan ini dengan NIK ini digunakan sebagai NPWP pasti dampaknya yang paling terlihat adalah perubahan aturan dan perubahan aplikasi Mbak Mei. Ya kan? Betul sekali. Aplikasi kita lapor SPT melalui web DJP online itu pasti berubah ya kan, yang awalnya format NPWP 15 digit pasti akan berubah menjadi NIK yang 16 digit karena kan jumlah digitnya NPWP dan NIK udah berbeda Mbak, beda 1 digit. Jadi dengan aturan ini memberikan kepastian hukum bagi DJP untuk merubah aturan dan sistemnya. Bagi wajib pajak pun juga tidak lagi ada keraguan menggunakan NIK ini sebagai NPWP, sebagai sarana nanti yang diinput pada saat lapor SPT, pada saat buat ID billing dan untuk keperluan perpajakan lainnya. Itu baru poin pertama. Yang kedua, Mas. Yang kedua, untuk memberikan serta mewujudkan sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Jadi kita fokus ke efektif dan efisien ya. Pastinya ya Mas, karena cuma satu nomor dari secara membawa kartunya saja sudah betul. Efektif ya. Nah kan ada kan kerap dijumpai bapak-bapak mengeluarkan dompet, wow dompetnya tebal sekali. Setelah dibuka tebal dengan kartu, ada kartu NPWP, ada KTP. Nah kalau tebal dengan duit kan enak ya, tapi kalau tebal dengan kartu yang takutnya hilang lah kan malah merepotkan. Ya sering terjadi ya. Betul. Cetak ulang kartu NPWP. Dengan adanya ini kan sudah satu paket dengan NIK. Ya. Jadi asalkan membawa KTP, di situ ada NIK-nya, wajib pajak bisa menggunakan NIK itu untuk keperluan perpajakan. Jadi tinggal input NIK-nya, nanti keperluan perpajakan sudah bisa difasilitasi. Yang ketiga ini. Nah, yang ketiga itu mewujudkan, kan Indonesia ini kan untuk menjadi negara yang yang terus maju ya Mbak Mei, kan salah satu ciri negara maju itu adalah administrasi pelayanan publiknya itu kan bagus. Salah satu ciri yang bagus adalah single identity number. Jadi nggak memberatkan warga negaranya harus menghafal dan menyimpan berbagai nomor, padahal itu sama-sama dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Gitu ya. Jadi lebih modern dan menjawab tantangan zaman. Betul. Ya. Betul. Jadi kan ketika dia saya untuk urusan kependudukan pakai NIK, untuk urusan pajak pakai NIK juga, jadi kan lebih enak Pak. Jadi satu data single identity number, jadi semuanya juga sama-sama enak. Jadi mengingatnya juga nggak terlalu banyak seperti itu. Oke. Oh, jadi begitu latar belakangnya ya Mas. Ada 3 latar belakangnya. Nah, sekarang di PMK 112 itu regulasi yang berubah apa saja ini Mas? Oke, jadi di PMK itu paling tidak yang sangat bisa dinotis adalah perubahan format Mbak. Perubahan format pastinya ya. Perubahan format NPWP yang awalnya 15 digit menjadi 16 digit seperti tadi yang udah kita bilang kan
format NPWP lama 15 digit nih. Betul. Untuk NIK kan menjadi 16 digit. Berarti kan tuh perlu ada penyesuaian. Nah, Iya. jadi penyesuaian perlu dilakukan baik oleh wajib pajak yang sudah lama terdaftar seperti kita-kita nih, seperti itu kan sudah punya NPWP sebelumnya, dan nanti bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah aturan ini berlaku seperti Nah, itu. itu kalau orang pribadi kan langsung ya Mas, NIK langsung menjadi NPWP. Bagaimana dengan perusahaan nih? Oke. Perusahaan kan tidak punya NIK nih. Apakah dicantolin dengan direkturnya? Dan juga bagaimana dengan cabangnya perusahaan tersebut? Jadi kalau untuk wajib pajak badan itu eh, penyesuaian formatnya berupa penambahan angka 0 di depan NPWP mereka yang saat ini sudah mereka punya, Mbak. Jadi seperti itu. Jadi supaya menjadi 16, kalau orang pribadi kan NIK udah otomatis 16 digit. Nah, tapi kalau untuk wajib pajak badan menambahkan angka 0 di depannya, Mbak. Seperti itu. Jadi dengan menambah angka 0 di depannya, NPWP mereka menjadi 16 digit. Itu untuk wajib pajak badan dan instansi pemerintah. Nah, nanti kalau kita ngomong untuk wajib pajak cabang, Mbak. Nah, kalau cabang ini nanti ada hal yang baru, yaitu mereka akan keluar NITKU, Mbak. NITKU, apa Iya, itu? Hal yang baru ya iya. pastinya. Jadi NITKU itu nomor izin tempat kegiatan usaha, Mbak. Jadi sebagai pengganti NPWP cabang yang selama ini kita kenal dengan akhiran 001, 002, dan seperti itu nanti akan berubah menjadi NITKU. Nah, tapi sampai saat ini NITKU ini masih menunggu aturan turunan, Mbak. Masih menunggu PMK, dan nanti NITKU ini akan diberikan secara jabatan oleh kantor pajak terdaftar. Jadi wajib pajak nggak usah bingung, nggak usah khawatir, bekerja seperti biasanya saja, nanti akan diberikan NITKU secara jabatan oleh KPP terdaftar. Nanti kan kita juga akan menginfokan lagi, mungkin bisa bikin podcast lagi atau bikin sosialisasi lagi ketika memang aturan mengenai NITKU ini sudah keluar. Jadi mungkin yang lebih kita fokuskan adalah untuk orang pribadinya, Mbak ya. Jadi apa dampaknya itu bagaimana untuk NIK-nya mereka berubah menjadi NPWP, Mbak. Seperti itu. Oke, iya. Jadi kalau misalnya orang pribadi kan pasti cantolannya dengan NIK dan pasti wajib pajak yang paling banyak itu adalah orang pribadi ya, Mas Betul, Agung betul. ya. Jadi ini pasti hebohnya itu kerasa banget. Jadi kalau dari tadi statement dari Mas Agung, dari penjelasannya Mas Agung, kalau NIKU dan NPWP ditambah 0 di depannya berarti nanti given ya dari Betul. KPP, tidak perlu melakukan apapun. Nah, ini kan sudah berlaku 14 Juli tahun 2022. Apakah secara otomatis ketika PMK ini sudah diundangkan, eh, biasanya kan langsung berlaku Ya, efektif sejak diundangkan, otomatis nih, oh NPWP dengan NIK, sehingga kan langsung nyantol gitu aja. Apa ada hal yang harus dilakukan? Karena kalau kita baca-baca kon pajak juga baca, itu ada 14 Juli tahun 2022, tetapi ada notes-nya bahwa ini berlaku hingga 31 Desember tahun 2023. Notes bintang yang kedua adalah berlaku efektif NPWP menjadi NIK 1 Januari 2024. Mungkin Mas Agung bisa menjelaskan nih biar kawan pajak clear timeline dari 14 Juli tahun 2022 sampai 31 Desember tahun 2023, terus 1 Januari 2024 begitu. oke. Jadi mungkin bisa kita agak mundur ke belakang, Mbak Mia. Jadi Ya. mungkin kita bagi 3 fase. Jadi fase sebelum 14 Juli 2022 itu bisa kita sebut sebagai fase pertama. Fase kedua yaitu fase saat ini yaitu 14 Juli tahun 2022 sampai 31 Desember tahun 2022. Dan fase ketiga 1 Januari tahun 2024 sampai ke depannya, sampai ke berikutnya. Iya. Nah, kalau untuk fase pertama sebelum 14 Juli tahun 2022 itu kan eh,
NIK ya digunakan untuk sarana administrasi kependudukan, NPWP untuk sarana administrasi perpajakan. Kita semua sudah Sudah familiar. familiar. Nah, itu Ya, sudah apa? Sudah kita lalui berjalan. bersama Iya. dan mungkin ada sebagian wajib pajak yang masih terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi wajib pajak juga bisa lihat slide-nya di layar seperti itu. Nah, sekarang ini kita berada di fase kedua, Mbak, fase masa transisi. Masa transisi itu salah satu cirinya NPWP lama yang masih format 15 digit masih berlaku, NPWP baru ya yaitu NIK juga berlaku. Jadi NPWP lama masih berlaku, NIK juga sudah berlaku. Bagaimana itu? Mungkin kawan pajak bingung. NIK dan NPWP berlaku apa bisa switch gitu atau bisa memilih salah satu gitu. Nah, jadi saya lebih senang menggunakan kata-kata memilih, Mbak. Jadi kan memang NIK ini kan berarti sebagai sarana, Mbak, digunakan seperti itu. Nah, sekarang untuk saat ini yang digunakannya baru untuk login ke akun DJP online masing-masing wajib pajak. Kalau kita ngomong di fase pertama sebelum 14 Juli tahun 2022 itu eh, bisanya login hanya menggunakan NPWP saja kan. Betul. Nah, tapi sekarang ketika wajib pajak tersebut sudah melakukan validasi NIK di akun DJP online mereka masing-masing, mereka bisa memilih opsi atau pilihan mau login menggunakan NPWP atau login menggunakan NIK seperti itu. Jadi ada tambahan opsi, Mbak, seperti itu. Karena saat ini masa-masa transisi. Tapi untuk keperluan administrasi perpajakan yang lain, contohnya mau lapor SPT, Betul. mau bikin ID billing, saat ini masih belum bisa. Tapi kan nanti ke depannya mungkin dari amanat undang-undang atau PMK kan sudah disebutkan bahwa nanti per 1 Januari tahun 2024 semua layanan administrasi perpajakan akan menggunakan NIK atau NIK sebagai sarananya. Berarti nantinya per 1 Januari tahun 2024 NPWP format 15 digit sudah tidak berlaku. Tapi untuk sekarang masih masa transisi, masih bisa digunakan. Jadi Mbak Mei nanti kalau mau lapor SPT, mau bikin ID billing ya seperti biasanya aja pakai format NPWP 15 digit. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Oke, jadi kita di tahap fase transisi ya Mas Saat ini Agung. masih transisi. Ya, setelah 14 Juli sampai podcast ini di-upload di YouTube, KPP maaf ya, DJP Direktorat Jenderal Pajak masih memberikan kebijakan sampai fase validasi ya. Betul sekali. Ya, kawan pajak bisa mencobanya ini ya Mas Bisa. Agung. Mbak Mi sudah? Oh sudah pastinya. Saya juga waktu mencobanya saya bingung apakah otomatis karena otomatis saya masukin NIK-nya. Ternyata tidak. Karena Loginnya tetap biasa saja, memasukkan nomor NPWP dan password saya ketika yang saya create di awal. Ketika masuk saya tinggal mencentang validasinya. betul sekali. Nah, kawan pajak, mari kita ajak sekalian untuk mencoba hal ini supaya kita lebih familiar. Pada tahap ini DJP pasti bertahap ya Mas Betul Agung ya sekali. untuk memperkenalkan karena NPWP ini hal yang krusial nantinya itu pintu masuk melakukan pelaporan ataupun pembayaran dan memenuhi kewajiban-kewajiban administrasi perpajakan ya Mas Agung ya. Betul sekali. Nah, ternyata sangat mudah sekali, tinggal centang valid. Tetapi suami saya pun juga mencoba memvalidasi, ternyata tidak valid gitu. Loh, kenapa itu Mbak Mi? Iya, ternyata di situ ada keterangan silahkan menghubungi KPP terdekat. Nah, tetapi ketika menghubungi KPP terdaftar, mohon maaf KPP terdaftar sudah dihubungi ternyata ada kesalahan penginputan nomor NIK-nya dan kemudian sudah bisa diupdate oleh KPP terdaftar tersebut. Jadi kawan pajak mungkin bisa mengecek ya Mas Agung ya. Betul sekali. Iya, supaya mendapatkan validasi terkait dengan NIK dan NPWP. Ya karena ini kan juga sebagai sarana untuk tahun 2024 nanti kan
kalau nggak segera memvalidasi lah, lah nanti mau lapor SPT atau bikin ID billing gimana? Mungkin kalau sekarang masa transisi kan memang masih belum berlaku ya, jadi masih ada kelonggaran untuk memakai NPWP format lama. Tapi nanti kalau udah Januari 2024 kan harus pakai NIK, kalau nggak segera divalidasi kan nanti malah kerepotan. Jadi kita mengajak semua wajib pajak untuk melakukan validasi NIK di akun DJP online masing-masing dan sebarkan informasi ini kepada keluarga, saudara, kerabat, semuanya itu agar segera melakukan validasi NIK seperti itu, Iya, Mbak. mumpung masih panjang waktunya, Betul, dikasih waktu sampai 31 Desember 2023. betul, Jangan sampai nunggu mepet. Karena ini kan hubungannya sama Dukcapil ya, Mas Agung ya, betul. dengan institusi lain supaya pengawinan nomor NIK menjadi NPWP ini smooth. Monggo kawan pajak sekalian segera memvalidasi ya, Mas Betul Agung ya. sekali. Nah, sekarang tahap fase ke tahun 1 Desember 2024, Mas Agung. Nah, jadi nanti itu ketika di Desember 2024 semua layanan administrasi perpajakan tuh diharapkan sudah menggunakan NIK, Mbak, sebagai sarana untuk menyelesaikan ya kan apa menghitung, membayar, melaporkan itu kan prinsipnya pajak, Mbak ya. Iya, Menghitung mungkin ya kita bisa di kertas kerja biasa, tapi ketika menyetor harus bikin ID billing ya nanti pasti akan yang kita input adalah NIK, bukan NPWP lagi. Ketika kita melaporkan yang kita input adalah NIK kita, bukan NPWP lagi. Cuman memang saat ini infrastruktur dan sistemnya masih belum siap, tapi saya yakin nggak akan lama lagi semuanya sudah akan menyesuaikan dengan PMK 112 ini. Jadi paling nggak dengan kita bikin podcast hari ini, wajib pajak kita ingatkan ke depannya akan seperti ini loh. Jadi ayo kita siap-siap menyambut sistem administrasi perpajakan yang lebih baik, Mbak, seperti itu. iya, kita kawan pajak mohon dukungannya untuk segera melakukan validasi. Jadi, saya flashback ke tahap kedua ya, supaya meng-highlight keterangan dari Mas Agung tadi bahwa NIK menjadi NPWP berlaku di 14 Juli tahun 2022 itu masih sebatas administrasi validasi. Betul sekali. Terkait administrasi pelaporan, administrasi perpajakan penyetoran, dan administrasi perpajakan kewajiban lainnya masih memakai nomor NPWP yang lama. Dengan format lama 15 digit. Iya, namanya juga transisi ya. Betul. Jadi dua-duanya kepake, tapi masih separuh-separuh ya. Betul sekali. Iya, gitu kawan pajak. Jadi bukan berarti otomatis kawan pajak harus melakukan validasi dulu. Itu kalau wajib pajak lama, Mas Agung. Betul sekali. Nah, misalnya nih kawan pajak adik-adik ini yang baru fresh graduate, kemudian kan ngelamar kerjaan, dapat kerjaan. Biasanya kalau udah ngelamar kerjaan itu kan disuruh daftar NPWP ya. Betul sekali. Nah, dengan adanya PMK 112 ini, apakah kawan pajak tidak perlu mendaftar? Kan dia wajib pajak baru nih. Karena otomatis atau bagaimana? Jadi gini Mbak Mei, untuk wajib pajak yang Baru. yang terdaftar setelah PMK 112 ini berlaku setelah diundangkan. Jadi nanti karena mereka mendaftarnya di fase kedua atau di masa transisi, nanti mereka akan tetap mendapatkan NPWP format lama yang 15 digit. Jadi kawan pajak tetap mendaftarkan NPWP ya? Betul, seperti itu. Cuman ada fase yang tidak mereka alami seperti kita, Mbak. Kan kalau kita kan harus melakukan validasi masing-masing di web atau web DJP online di akun kita masing-masing. Nah, karena mereka memang pada saat mendaftar otomatis belum punya akun, berarti nanti validasi akan dilakukan oleh KPP. Jadi nanti mereka akan mendapat NPWP format lama 15 digit. Ya udah, itu nanti bisa langsung digunakan untuk penyelesaian administrasi perpajakan. Tapi nanti ketika nanti Januari tahun 2024 mereka sudah akan menggunakan NIK mereka sebagai
NPWP Mbak, seperti itu. Cuman bedanya itu yang kalau kita yang memvalidasi ya kita sendiri, kalau yang untuk baru-baru ini yang fresh graduate nanti yang memvalidasi adalah KPP tempat mereka terdaftar seperti itu. Karena kan masih untuk pendaftaran pendaftaran NPWP kan masih berbasis berdasarkan mereka KTP-nya di mana Mbak. Seperti kurang Oke. lebihnya seperti itu Mbak. Jadi apa namanya kalau wajib pajak lama melakukan validasi sendiri. Sendiri Kalau wajib pajak baru setelah PMK PMK 112 ini diundangkan di masa fase 2, otomatis ketika wajib pajak ini mendaftar NPWP, tetap harus mendaftar ya, saya betul. garis bawahi, tetap harus mendaftar, akan langsung disinkronkan menjadi tervalidasi dengan NIK-nya ya. Betul sekali Mbak. Itu keistimewaannya dan Betul. perbedaannya. Nah, itu kalau misalnya wajib pajak orang pribadi. Betul. Kalau tadi kita membahas di sebelumnya, untuk wajib pajak badan dan cabang menjadi ada NIK-nya, itu kan kalau badan pusat tambah 0 di depan. Kalau misalnya ini wajib pajak badan baru juga dan cabang baru juga, bagaimana? Apakah tetap harus mendaftar NPWP atau bisa otomatis ditambah 0 juga nantinya? Jadi nanti kalau untuk wajib pajak badan yang terdaftar setelah aturan ini berlaku, kan mereka sudah tahu Mbak ya. Jadi nanti mereka NPWP-nya akan menjadi 16 digit dan dengan cara menambahkan 0 di angka 0 di Di depan depan, seperti ya. sebagai digit pertama. Ya, betul. Betul. Jadi nantinya mereka kalau mendaftar sekarang ya akan tetap dapat format 15 nomor Mbak. Tapi nanti mereka kalau memang sudah sudah sistemnya sudah mendukung ya mereka tinggal menambahkan 0 0 lagi Mbak di depannya. Jadi kan bedanya dengan kita meskipun kita orang pribadi tahu Mbak, tahu bahwa nick-nya kita bisa digunakan sebagai NPWP, tapi kita nggak bisa ujuk-ujuk input NIK untuk digunakan sebagai NPWP kalau kita belum validasi. Ujuk-ujuk, maaf ini, ujuk-ujuk tuh tiba-tiba Oh ya. iya, tiba-tiba. Karena Maaf. kita sama-sama orang Jawa ya, jadi tahu. Jadi nggak bisa seperti itu. Tapi kalau untuk wajib pajak badan, kalau misalnya nanti untuk bikin ID billing sudah pakai 16 digit ya. Untuk wajib pajak badan nggak usah bingung. Ini saya harus validasi apa? Nggak usah, tinggal mereka nambahkan angka 0 di depan NPWP mereka. Udah gitu aja Mbak, gitu loh. Oke, jadi kawan pajak semuanya tidak usah bingung. Jadi kita sekarang ada di masa transisi, baik itu wajib pajak orang pribadi, monggo wajib pajak lama segera melakukan validasi baru. Untuk wajib pajak baru, badan maupun orang pribadi, jika mau mendapatkan NPWP bukan otomatis dengan adanya NIK langsung mendapat NPWP. Kawan pajak tetap harus melakukan pendaftaran ke KPP tempat domisili sesuai dengan KTP-nya ya. Seperti itu Mbak Mi, Iya. betul sekali. Terima kasih nih Mas Agung pencerahannya terkait dengan PMK 112 tahun 2022. Ternyata kita masih di tahap transisi, Betul sekali. bahwa di mana NPWP lama 15 digit masih digunakan untuk administrasi perpajakan. Betul. Sedangkan NIK ini bisa dibilang baru perkenalan terkait dengan nantinya akan digunakan di 1 Januari 2024. Betul. Dan DJP berkomitmen selama 1,5 tahun ke depan ya Mas Agung, sampai 31 Desember 2023 akan melakukan tahapan-tahapan terkait dengan transisi yang nantinya kita juga akan update dengan podcast-podcast kita yang terbaru ya. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan kenyataan yang terjadi ya Mas Agung ya. Karena banyak sekali di WhatsApp konsultasi ataupun kalau kita baca di Twitter, kita baca di Instagram, banyak kawan pajak itu menanyakan, jadi kalau misalnya PMK 112 ini sudah berlaku, bayi baru lahir itu biasanya kan dibikinkan KK oleh orang tuanya, kemudian dikasih NIK sama Dinas Kependudukan. Iya,
itu langsung otomatis tuh Mas menjadi wajib pajak, otomatis bisa masuk ke DJP online untuk divalidasikan dengan NPWP Mas aku. Oke, jadi dengan berlakunya PMK 112 ini hanya mengatur untuk formalitas, Mbak. Iya, Jadi untuk masalah administrasi perpajakan. Nah, sedangkan bayi tadi harus bayar pajak itu kan masalah ini, Mbak, apa? Material kan kan kayaknya sangat jarang, Mbak, ya, Wak, seorang bayi baru lahir langsung dia mempunyai penghasilan gitu, banyak kan sangat jarang, Mbak, hanya bayi-bayi tertentu lah selebgram seperti ya, itu. Jadi kalau atau artis ya. betul, jadi kalau bayi pada umumnya ya apa lahir ya mereka masih ketergantungan dengan orang tuanya, Mbak. Jadi karena mereka belum punya penghasilan ya berarti mereka belum wajib membayar pajak, Mbak. Jadi karena belum wajib membayar pajak ya tidak usah memvalidasi NIK mereka menjadi wajib pajak. Nanti saja ketika mereka sudah dewasa, sudah berpenghasilan, nah itu nanti baru nanti mereka memvalidasi NIK mereka agar bisa digunakan sebagai NPWP, sebagai sarana untuk membayar pajak, melaporkan SPT. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi tidak serta-merta bayi yang baru lahir menjadi wajib pajak dan harus bayar pajak. Kan mereka juga nggak melakukan validasi juga kan seperti itu. Jadi biasa aja. Jadi normal-normal saja seperti apa bayi pada umumnya nanti saja ketika mereka sudah dewasa, Mbak, Oke, seperti itu. jadi itu adalah dua hal yang berbeda ya ketika lahir mendapatkan NIK itu karena memang sudah prosedur Dukcapil Betul, nah, sebagai warga negara Indonesia. betul sekali. Ketika melakukan otomatis ke NPWP, jangan lupa kawan pajak sekalian bahwa kita pada masa fase 2 yaitu masa transisi, ketika tidak punya NPWP ya tidak bisa divalidasi NIK-nya, dan untuk menjadi punya NPWP harus memenuhi persyaratan subjek dan objek wajib pajak Betul gitu. sekali. Nah, sekarang yang kedua yang nggak kalah sering ditanyakan, misalnya kawan pajak yang seperti tadi saya bicarakan terkait dengan wajib pajak baru, karena kita semua sudah familiar dengan peraturan yang menyatakan bahwa ketika wajib pajak sudah mendapatkan penghasilan, misalnya dapat gaji, tetapi tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21-nya akan dipungut 20% lebih tinggi. Ya Mas Agung Betul, ya. betul. Nah, dengan adanya PMK 112 tahun 2022 ini, adanya pengawinan nomor NIK menjadi NPWP, apakah kawan pajak yang jadi wajib pajak baru, pegawai baru itu otomatis tidak perlu dipotong 20%? Oke. Jadi kalau kita berkaca sekarang, Mbak, ya, jadi kan memang sistem dan infrastruktur DJP belum mendukung ke arah situ seperti itu. Jadi ini untuk kasus yang pemberi kerja atau pemberi penghasilan akan menerbitkan bukti potong untuk pekerjanya atau untuk penerima penghasilannya, tapi dia tidak, tapi pemberi penghasilan itu atau pegawainya itu tidak menyerahkan NPWP, ya mau tidak mau tetap harus dikenakan tarif yang lebih tinggi daripada umumnya karena sistem belum bisa menerima NIK sebagai identitas wajib pajak itu untuk saat-saat ini, Mbak, gitu loh kan baru bisa untuk login di DJP online gitu. Jadi masih tetap harus dipotong 20% lebih tinggi. Nah, tapi nanti kalau kedepannya sudah untuk penerbitan bukti potong sudah bisa memvalidasi NIK ini sudah sebagai NPWP atau belum, nah itu memungkinkan wajib pajak tersebut ada perbedaan sama-sama menginput NIK, tapi yang satu dipotong 20% lebih tinggi, yang satu enggak, karena yang satu sudah sebagai NPWP, yang satu belum. Tapi kalau untuk sekarang harus tetap menginput NPWP agar terhindar dari potongan Potongan, yang lebih tinggi, seperti itu, betul. Mbak. Iya, jadi kawan pajak sekalian, karena seperti tadi, seperti viral yang pertama terkait dengan bayi lahir langsung punya NPWP, ingat, kita berada di fase transisi. Jadi kawan pajak yang menjadi
wajib pajak baru tetap harus mendaftarkan NPWP supaya terhindar pemotongan pajak 20% lebih tinggi. Karena administrasi perpajakan masih memakai 15 digit nomor NPWP. Administrasi untuk penerbitan bukti potong, Mbak Mi. Ya, administrasi, terima kasih koreksinya, administrasi penerbitan bukti potong PPh pasal 21. Betul sekali. Ya, jadi dengan adanya podcast ini ya kawan pajak sekalian, ada 2 mitos yang bisa dicerahkan ya. Betul. Bahwa itu 2 mitos tersebut bahwa bayi lahir langsung ber-NPWP itu bukan fakta, tapi mitos. Terus wajib pajak baru tidak perlu fresh graduate yang bekerja baru, Betul. tidak perlu mendaftar NPWP karena otomatis itu juga mitos. Betul. Tetap harus melakukan administrasi perpajakan membuat NPWP yang baru. Iya, betul. Gitu. Ada lagi tambahan Mas Agung? Mungkin untuk saat ini sudah ya. Jadi lebih ke arah ini sebagai info kepada wajib pajak, mereka bersiap-siaplah kita menuju single identity number. Ini adalah fase yang harus kita lewati seperti itu. Ya, kita siap-siap untuk masa depan yang lebih baik. Saat ini kita memang masa transisi, mohon doa dan dukungannya saja bagi DJP agar bisa menuntaskan Project besar ini. Jadi sistem berubah sesuai dengan aturan yang diamanatkan seperti itu. Karena ini kan proyek besar, Mbak, kan berimbas kepada seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia seperti itu. Iya, betul. Terima kasih Mas Agung. Jadi Siap. Sekali lagi kami menghimbau kawan pajak yang wajib pajak lama yang belum melakukan validasi, yuk segera validasi NPWP-nya menjadi NIK di DJP online ya Mas Agung ya. Betul. Iya. Sekian dari kami, tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4 terkait dengan podcast NIK menjadi NPWP. Nah, untuk selanjutnya update-update administrasi perpajakan terbaru, peraturan perpajakan terbaru, kawan pajak sekalian bisa mengklik lonceng notifikasi supaya mendapatkan update-update baru ketika kami mengupload podcast-podcast yang terbaru. Dan jangan lupa subscribe-nya. Bisa komen kalau mau request mau bahas aturan apa gitu. Oke, ada tambahan satu lagi, bisa merequest kira-kira bab apa yang akan dibahas, peraturan perpajakan apa yang dibahas. Bisa komen di bawahnya gitu. Oke, terima kasih kawan pajak. Sampai jumpa kembali dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerujak, ngerumpi pajak.